Selamat datang di part ke-16 tentang latte, di mana kita akan membahas salah satu tools yang sebenarnya ini adalah salah satu tools yang menyederhanakan semua yang kita pelajari dan menjadikannya menjadi ke dalam satu tools ini. Jadi kalian hanya perlu menggunakan satu tools ini untuk mengidentifikasi sinyal transit, kandidat sinyal transit tentu saja dalam tanda kutip. Dan apakah tools ini? Ya, kalian sudah baca judulnya, yakni latte. Baik, pertama-tama aku ingin beritahu terima kasih yang udah menonton sampai mengikuti tutorial ini sampai part ke-16. Aku harap kalian tidak bosan-bosannya mendengarkan suaraku ya. Dan mohon maaf juga, ini aku ngerekam lewat Ubuntu dan mungkin ada suara noise ya, jadi ini enggak seperti OBS ada noise cancellingnya, cuma di Ubuntu nggak ada, jadi aku mohon maaf kalau ada noise-nya sedikit. Baik, di sini kita pertama-tama aku ingin beritahu kalian bisa download file-file yang dibutuhkan dalam tutorial ini di traktirku, link ada di bagian deskripsi, kalian download aja nanti di bagian sini di Planet Hunter tutorial. Oke, baiklah, kita mulai saja. Kita akan bahas latte. Apa itu latte ya? Latte adalah salah satu jenis kopi. Ya, nggak salah kan? Ya, latte juga ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk menganalisis kandidat transit, sinyal transit exoplanet, atau dalam singkatannya latte adalah Light Curve Analysis Tools for Transiting Exoplanet. Nah, latte ini untuk saat ini uh, masih dapat dijalankan ya, dapat dijalankan di sistem operasi Linux dan macOS. Untuk Windows ini kemungkinannya akan rilis sesegera mungkin. Jadi bagi pengguna Windows, aku sarankan untuk menggunakan Ubuntu atau Linux atau macOS untuk pengalaman menggunakan latte secara maksimal ya. Oke, di sini latte ini menggunakan sistem operasi Python, dan garis besarnya itu latte sebenarnya adalah tools yang digunakan untuk membuat report atau membuat laporan tentang kandidat sinyal yang kita curigai atau sebagai exoplanet ya. Intinya kita pengen menganalisis exoplanet secara cepat, ringkas, dan laporannya itu lengkap gitu ya. Ini termasuk exoplanet atau bukan dalam satu kode atau dalam satu program, yakni latte ini. Nah, ini latte fungsinya untuk menyederhanakan kerja kita supaya kita tidak menggunakan program coding-coding satu persatu yang kita pelajari kemarin ya. Ini sebenarnya untuk menyederhanakan all in one gitu ya, all in one, semua dalam satu program ini latte. Dan latte ini nanti di akhir akan menyediakan laporan tentang sinyal yang kita pelajari, yang kita analisis ya. Baiklah, langsung aja kita mulai. Ini kita menggunakan Ubuntu ya. Untuk downloadnya kalian bisa download aja latte-nya nanti latte-nya apa, program latte-nya di traktirku ya. Nanti filenya berbentuk zip seperti ini, nanti kalian unzip aja atau ekstrak ya, kalian ekstrak, kemudian nanti kalian ikuti aja tutorial ini seperti berikut ya. Pertama, ini kan saya latte-nya ada di folder data 001, jadi ini kita panggil dulu ya data 001 nya. Kemudian aku sarankan untuk pertama kali menggunakan latte itu kita untuk mengupdate latte-nya, karena kan bisa aja latte versi tanggal 23 Februari tahun 2022 mungkin akan sudah update di tanggal kalian menonton video ini atau di tanggal kalian mencoba program latte-nya. Yakni caranya kalian bisa download dulu latte-nya, kemudian unzip ya, unzip, kemudian kalian ke folder yang kalian unzip latte-nya. Kemudian kalian ikuti tutorial berikut ya. Ini kita akan mengupdate dulu latte-nya. Jadi kita inputkan komen inti atau perintah ini ke dalam terminal ya. Ke dalam terminal ini saya menggunakan Ubuntu, Python 3 min m latte new data. Kemudian klik enter.
Nah, ini akan membutuhkan waktu beberapa menit tergantung kecepatan dan stabilan koneksi internet kalian ya. Dan ini data yang saya download ini adalah data yang terbaru ya, jadi kalian nggak perlu download dari awal. Ini data yang terbaru, jadi kalian tinggal download uh, data update yang terbarunya aja ya. Nah, ini nanti biasanya ini kalau misal kalian tunggu selama 10 menit nggak muncul ya, kalian tinggal Ctrl C, ini abaikan aja, kemudian klik tombol atas, kemudian enter lagi. Nah, biasanya gitu kalau misal nggak muncul gitu ya, atau stuck gitu, itu kalian caranya seperti itu tadi. Oke, karena saya sudah update jadi saya abaikan aja, ini sudah terbaru. Jadi saya ingin menjalankan latte, caranya kita ini Python 3 ya, Python 3 min m latte, kemudian enter. Baik. Baik, di sini kita akan ditampilkan enter tick ID yang ingin kita analisis data transitnya. Pertama saya sudah siapkan tick ID yang sebelumnya kita gunakan, kita copy aja, kemudian kita paste, kemudian klik. Ini ngerekam belum ya? Oh, rekam. Kita klik oke. Baik, kita tunggu aja. Ini tergantung ke kecepatan internet kalian, jadi aku sarankan untuk menggunakan koneksi yang stabil ya. Dan di sini ada dua data yang ditampilkan. Ini adalah sektor, semua sektornya bagian atas yang udah diobservasi, kemudian yang ini adalah sektor yang pendek ya, observasinya, data observasinya itu pendek. Jadi kita nggak akan menggunakan sektor yang terlalu banyak ya, kita gunakan dua sektor aja, contohnya 40,41. Nah, ini saya bisa menggunakan 3 sektor atau 4 sektor, tapi codingnya pasti akan programnya pasti akan lemot ya. Ini tergantung lagi ke komputasi PC kalian atau laptop kalian, seberapa kuat GPU maupun CPU nya ya, hardware-nya harus kuat untuk menjalankan program ini. Baik, kita coba dua sektor dulu, kemudian klik OK. Nah, ini kalian akan langsung mendownload data-data yang ada di sektor 40 dan 41 dari tick ID yang sudah kita inputkan tadi ya. Ini dia akan download otomatis. Kita tunggu aja. Biasanya ini hanya membutuhkan waktu 2 menit sampai 3 menit tergantung kecepatan internet kalian. Ini enggak terlalu besar ya. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Ini adalah tick ID nya. Kemudian ini kita melihat milih sektor 40 dan 41 tadi. Oke. Kemudian di bagian kiri ada binning factor ya. Ini kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian ini ada setting. Di bagian sini ini ada tampilan simple, show plot, dan simple ini biasanya dia akan bagi orang yang buru-buru gitu ya, menyederhanakan laporan, ini dicentang. Ini nanti hasil laporannya akan sangat sederhana, jadi nggak terlalu lengkap tapi sederhana. Kita centang aja. Terus ini ada show plot, jadi kalau kalian centang ini nanti akan muncul plot ketika atau grafik ya, ketika kita sudah menyelesaikan menandai data yang kita curigai sebagai like proof gitu ya. Kemudian ada north, ini adalah datanya akan diarahkan ke arah istilahnya sih, arah utara gitu ya. Kemudian BLS ini box list square ini sebenarnya adalah sistem otomasi yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi di sini dua NOR dan BLS ini sebenarnya cukup memberatkan program ya. Kalau komputer kalian nggak kuat jangan dicentang, tapi kalau pengen kalian coba-coba silahkan dicoba. Kemudian ini kalau misal kalian di bagian quick look, ini ada beberapa quick look atau melihat cepat gitu ya, grafik dari backgroundnya bagaimana, centroidnya bagaimana, stellar tracknya, periodogramnya bagaimana.
Oke, di sini juga ada seismologi. Ini ada di part ke selanjutnya yang akan kita bahas tentang seismologi. Eh, kita abaikan aja dulu. Nah, itu sedikit anu ya. Dan kita coba di sini. Kalau kalian lihat quick look backgroundnya bagaimana. Oh ya, pertama-tama kalian perlu untuk menandai, misal saya pengen melihat sektor 40 atau 41 gitu ya. 40 41 kita all aja biar ini bisa kita lihat di bagian ini ada warna biru ya. Ini warna biru. Ntar aku, nah ini ada warna biru. Ini adalah ketika uh, satelit teleskop luar angkasanya itu sedang tidak stabil ya, atau sedang momentum dam, istilahnya itu momentum dam. Dia sedang tidak stabil dan ditandai saat warna biru ini. Jadi saya sarankan untuk memilih sinyal transit yang bukan saat satelit teleskopnya sedang momentum dam atau saat sedang tidak stabil ya. Itu bisa aja nanti false positif. Jadi kita pilih data-data yang agak jauh dari saat satelitnya tidak stabil. Contohnya di sini. Nah, ini contohnya kita pilih data ini. Kemudian kita add time ya, add time. Kita tunggu aja, ini biasanya agak lama tergantung sistem komputasi kita masing-masing ya. Oke. Kemudian kita pilih. Nah, ini biasanya agak error ini. Kita klik kanan aja, klik kanan, klik kanan. Biasanya agak error di situ. Nah, oke. Kemudian kita pilih lagi, jangan jauh-jauh ya. Kan kita pilih yang ini tadi 2401, ini 2401. Kita pilih tetangganya, dua transit. uh, Tergantung sih, kalau pilih dua transit, tiga transit bebas. uh, Terserah kalian ya, tapi saya pengen apa ya istilahnya ya, me- meringankan kerja komputer saya ya. Jadi saya pilih dua transit aja, add time. Nah, selesai. Kemudian setelah kalian pilih dua transit yang ini dan ini tadi ya, dua transit ini 2401 dan 2403 yang bertetanggaan, dan kita beri nama. Contohnya kita beri nama tes 1 gitu ya, nama tes 1. Kemudian kita down, atau kalau kalian bisa melihat di sini backgroundnya nanti bagaimana. Nah, seperti ini ya, quick look centroidnya bagaimana. Nah, seperti ini sudah kita pelajari semua ya. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di laporannya bagaimana. Nah, ini di part selanjutnya, kita abaikan dulu. Oke, setelah itu kita down, maka dia akan otomatis mengenerate atau apa ya, membuat laporan buat kita. Jadi siapkan internet kalian, kuota kalian ya, banyak-banyak kalau kalian pengen belajar latte ini. Tapi nggak perlu banyak-banyak banget sih ya, cukup siapkan 1 giga cukup sih buat uh, belasan laporan, tergantung datanya seberapa besar ya. Nah, ini dia akan otomatis download datanya dan akan mengenerate laporan datanya. Ini biasanya berlangsung uh, belasan menit ya, dan karena saya sudah mengenerate laporannya, jadi saya langsung aja buka laporannya, contoh laporannya. Nah, ini nanti kalau sudah mengenerate laporannya, dia akan muncul di folder latte ya, ini folder latte. Kemudian laporannya ini kita buka, dan nanti ada DV report. Nah, ini biasanya laporannya yang dihasilkan dari latte tadi ya. Nah, ini kita buka, bentuknya PDF ya. Ini di contoh ini kita mengambil data ini ya, dua data yang ini sama ya. Nah, ini 2401 dan 2403. Ini transit yang kita ambil ya, data transit yang kita ambil. Nah, di sini juga ada laporan tick ID-nya, kemudian lokasinya di langit di mana, kemudian ada radius planetnya, radius ya, radius bintangnya, masanya, masa planetnya, kemudian radius planetnya bagaimana, kemudian temperatur
efektif, dan paralax ini adalah uh, untuk menghitung jaraknya ya, jaraknya dari pengamat. Kemudian ini adalah Tmax, ini biasanya Vmax ini visual magnitude. Ingat ya, semakin besar nilai magnitudo, maka semakin apa semakin dimmer itu redup, semakin redup bintangnya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah radius dan massa dari bintangnya ya, bukan planetnya. Jadi radius bintangnya ini sekitar 1,77 dari radius matahari kita, dan massanya adalah 1,17 dari kali massa matahari kita. Nah, ini temperatur efektifnya ini dalam Kelvin. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada sektor saat misinya, ini kurang lebih uh, apa istilahnya, sektor saat teleskop TESS itu mengamati, ini sektor 14 sampai 26, ini ada 5 sektor. Kemudian karena kurang datanya, TESS melakukan extended atau misi lanjutan untuk mendapatkan apa ya istilah, mengobservasi bintang ini. Kemudian dia mengobservasi mulai dari sektor 40, 41 sampai 55 gitu ya. Dan ini misi lanjutan kurang lebih seperti itu. Kemudian TCE ini adalah threshold apa ya, aku lupa. Nah, ini TCE, threshold crossing event. Nah, ini biasanya TCE ini adalah sistem otomasi pada TESS untuk istilahnya sistem otomasi untuk, bukan pada TESS ya, yang ada di bumi, sistem otomasi untuk apa ya, langsung mengidentifikasi bahwa ada transit yang berperiode ya. Ini udah di TCE-yes, artinya ini ada apa ya, sistem otomasi ini berhasil mendeteksi sinyal transit ya, sinyal transit secara otomatis gitu ya. Kemudian ini adalah ada TOI. TOI adalah test object of interest, di mana para ilmuwan tes gitu ya, tes tim atau tim dari tes gitu ya, satu dua kata tes itu menandai bahwa bintang ini, objek ini itu bintang ini apa istilahnya ya, ditandai kalau menarik gitu ya, test object of interest. Nah, ini TOI, test object of interest, dan diberi identifikasi seperti ini kurang lebih ya. Baik, itu tentang properties dari bintangnya ya. Ya, ini properties dari stellar properties. Nah, ini kita udah pelajari background flux ya, dimana saat terjadi transit itu tidak terjadi apa ya, perubahan background ya, flux background yang terlalu istilahnya itu terlalu naik turun gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nggak ada perubahan nilai yang signifikan saat terjadi transit. Nah, ini kalian udah pelajari, ini centroid motion ya, sebelumnya kita udah pelajari. Dan di sini juga ada aperture size-nya. Nah, ini aperture size-nya kita bisa melihat antar transit itu nggak terlalu berbeda jauh ya, maksudnya sinyal antar transitnya itu tidak jomplang gitu. Ini sejajar gitu ya, ini sejajar antara merah, hitam, dan biru, ini sejajar ya, ini sejajar, tidak jomplang. Dan ini bisa dikategorikan sebagai tidak false positif ya. Nah, ini sebenarnya laporan ini fungsinya untuk menentukan apakah ini memudahkan kita apakah ini termasuk false positif atau bukan gitu ya. Nah, ini laporan latenya ini sangat membantu sekali. Nah, di sini kita bisa melihat aperturnya, apertur saat pengamatan observasi teleskop luar angkasanya, di mana bisa kita lihat ada dua apertur, yang pertama small, yang kedua pipeline. Nah, pipeline ini sistem otomasinya, dia akan mengambil 100% apertur di sekitar bintangnya ya, 100%. Tapi di sini kita di laporan ini kita coba melihat sekitar 60% ya dari seluruh yang diambil oleh pipeline ya, 60%-nya saja ya di sini kurang lebih.
Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini adalah ini adalah in out transit flux yang udah kita pelajari di part sebelumnya. Kalian bisa lihat di playlist ya. Di sini tentu saja kita bisa melihat ya, antar kita bandingkan bahwa di background different fluxnya di background ini tidak ada yang terang ya, kecuali bintang yang kita amati. Nah, ini. Dan ini termasuk salah satu langkah maju untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah exoplanet ya, dan bukan false positif. Baik, lanjut. Nah, ini adalah bagian untuk lihat bintang yang kita amati ya, atau bintang tetangga. Mungkin ada bintang tetangga yang masuk dalam observasi kita. Oke, ini kita lihat di sini bintangnya yang kita amati. Nah, ini bintang yang kita amati, dan ini ada bintang tetangga ya, nih kita bisa lihat. Dan ini misal magnitudo bintang ini adalah anggaplah 11 tadi ya. Jadi bintang yang apa ya, di range dari 5 plus 5 dan minus 5 dari 11 tadi itu akan diredupkan ya. Jadi 11 ini berarti di sini mungkin kelihatan terang ya. Ini berarti masih range-nya sama dengan bintang ini, magnitudo kecerahannya ya. Visual magnitudonya itu kurang lebih sama. Dan ini agak redup, ini berarti mungkin ada di bawah dari 11, dan ini agak redup juga mungkin di bawah 11 dari magnitudo bintang yang kita amati. Tapi yang ini hampir sama, mungkin ini bisa di atasnya magnitudo bintang yang kita amati. Dan itu hanya 5 magnitudo ya. Range nilainya itu 5, plus 5 dan minus 5 dari 11 magnitudo bintang yang kita. Nah, ini kan tadi magnitudo yang bintang kita amati itu adalah 11 ya, nih 11,6. Jadi kurang lebih tetangganya yang itu adalah 5 magnitudo aja range-nya ya, plus 5 dan minus 5. Lebih dari itu maka dia akan diredupkan, kalau enggak di apa ya istilahnya, ya gitulah pokoknya, enggak dimasukkan gitu ya. Oke, nah ini keterangannya kalian bisa baca ya. Baik, ini adalah kenapa kita perlu mengamati sinyal sinyal kecerahan di bintang tetangga ya, karena kita ini saat kita mengamati sebuah transit di planet di bintang tertentu gitu ya, transit planet di bintang tertentu, kita harus memastikan bahwa di bintang lain itu tidak mengalami peredupan cahayanya, tidak mengalami peredupan di waktu yang sama. Bisa jadi jika bintang lain mengalami peredupan cahaya di saat waktu yang sama, bisa jadi itu karena ada asteroid yang lewat gitu ya. Ada asteroid yang lewat di apa ya, di point of view-nya kita, di sudut pandang pengamatan kita ke bintang yang kita targetkan tadi ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang sebelumnya ini background flux ya, background flux. Ini adalah bintang yang kita amati, ini aperture yang kita amati ya, pipeline-nya aperture pipeline 100% tadi. Kita lihat di backgroundnya yang lain, ini enggak ada sinyal yang mengalami perubahan drastis atau naik turun saat terjadi transit gitu ya. Dan ini salah satu salah satu metode untuk menentukan apakah sinyal ini ada false positif atau bukan gitu ya. Nah, ini phase foldednya. Ini tadi pemilihan datanya kurang pas, jadi biasanya ini akan pas gitu ya. Gak apa-apa, ini cuma ini aja. Phase foldednya dijadikan satu ya. Kurang ke tengah tadi milihnya. Baik, ini ya ini kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita akan bahas ya. Untuk saat ini kita abaikan dulu. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa di sini kita bisa melihat ada apa ya istilahnya, bagian grafik menarik di sini di laporan tadi ini.
Di bagian Y ini adalah radius dari bintangnya, seberapa besar dari radius matahari kita. Kemudian ini adalah temperatur bintangnya, ini seberapa besar temperatur bintangnya dari matahari, bukan dari matahari, atau temperatur bintangnya ya. Kalau ini radius seberapa besar dikali radius dari bintang matahari kita. Dan warna biru ini adalah TOI ya, Test Object of Interest. Dan titik-titik biru ini adalah bintang yang sudah ditandai dan kemungkinan memiliki bukan kemungkinan ya, sudah dikonfirmasi memiliki exoplanet. Nah ya, sudah memiliki exoplanet. Nah ini tadi garis hitam ini adalah bentuk apa ya, probabilitas kemungkinan jalur evolusi sebuah bintang gitu ya. Dan warna hitam di tengah ini adalah evolusi bintang matahari kita. Ini kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi garis hitam ini adalah probabilitas jalur evolusi sebuah bintang. Ya. Contohnya di semakin besar radius sebuah bintang dan semakin semakin besar temperaturnya, maka evolusi bintangnya akan seperti ini ya. Semakin kecil radius sebuah bintang dari bintang matahari kita dan temperaturnya akan semakin temperaturnya lebih dingin ya dari matahari kita, itu evolusi sebuah bintangnya memiliki jalur seperti ini ya, kurang lebih. Ini hanya probabilitas ya. Dan dari bintang yang kita amati yang TIC tadi ya, bintang yang kita amati ini, yang ini ya, bintang ini itu dia memiliki titik di sini ya, di orange, di ungu. Ini bintangnya di sini. Dan ini bisa kita kesimpulkan bahwa TOI yang bintang-bintang yang memiliki planet itu yang paling banyak itu di sini kan. Nah, ini di bagian sini ya. Ini kan titik birunya lebih banyak ya. Dan dia ada di sini, dan ini menunjukkan bahwa bintang ini cukup menarik ya, karena dia ada di titik yang jarang ditemukan bintang memiliki planet gitu ya. Dan di sini ini bintang yang memiliki exoplanet paling banyak itu di sini ya, di sini. Jadi dia ada di sini. Jadi cukup menarik karena bintangnya ini beda ya daripada yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan ini beda daripada yang lain. Jadi kalian perlu ketahui bahwa titik-titik biru ini adalah TOI ya, Test Object of Interest, yakni bintang yang sudah ditandai dan memiliki objek menarik gitu ya. Objek dalam kasus ini adalah exoplanet gitu ya. Oke, baiklah, itu mungkin ya sedikit kita ke coding lagi. Nah ini codingnya kita udah membuat laporannya, ini komplit ya. Kemudian nanti laporannya akan muncul di bagian sini, latih. Nah ini tes 1, ini ya tes 1 ya, dibuka, kemudian kita buka laporannya. Nah ini laporan yang kita udah buat tadi, kurang lebih sama kayak tadi sih ya, karena TIC nya juga sama ya. Nah kan sama. Baiklah, itu mungkin sih ya sedikit tentang latih. Kalian bisa download dan ikuti, semoga kalian bisa paham juga penjelasanku. Sorry kalau penjelasanku ada yang kurang, kalian bisa tanya aja di kolom komentar, karena setiap manusia itu nggak sempurna sih. Baiklah, mungkin ya itu sedikit tutorial dari saya tentang latih, dan kalian bisa download latihnya di sini ya. Ini sudah versi update ya. Jadi kalau kalian misal download di sini, pasti kalian akan perlu waktu yang banyak untuk update. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka dan subscribe ya, dan komentar jika ada pertanyaan yang perlu kalian tanyakan. Jangan malu-malu. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video part selanjutnya.